Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Para bapak dan ibu jamaah Masjid Al-Aqabah serta kajian baik yang dari masjid maupun dari tempat masing-masing yang mengikuti secara online yang saya hormati. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa masih menunaikan sebagian dari kewajiban kita sebagai orang beriman. Kita berharap semoga apa yang kita lakukan baik dalam bentuk ibadah mahdhah maupun amal saleh ghairu mahdhah atau ibadah ghairu mahdhah menjadi ibadah dan amal saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak sekalian, di Sabtu 2 pekan yang lalu sudah kita baca, masih kita baca bab libas pakaian. Dan terakhir waktu itu kita membaca hadis tentang isbal dan sebelumnya taswir, ya, atau gambar, membuat gambar. Pagi ini mungkin sedikit kita tambahkan beberapa penjelasan, catatan-catatan termasuk pendapat dari para mazahib, imam mazahib, biar lebih jelas bagi kita semuanya, sehingga kita melakukan, memahami, mengikuti dan atau tidak melakukan serta tidak mengikuti apa yang itu sunnah atau tidak sunnah Rasul itu adalah berdasarkan karena pengetahuan kita, karena kita tahu. Jangan sampai kita menerima tanpa dasar pengetahuan atau menolak juga tanpa dasar pengetahuan. Baik, yang pertama tentang taswir, ya, membuat gambar. Kemarin sudah kita sampaikan ada 2 jenis gambar yang dibahas oleh para ahli fikih atau para fuqaha, yaitu gambar yang mujassamah, ya, dan yang satunya sebentar, yang pakai foto itu istilahnya lupa, Samsun istilah itu, ya. Sebentar saya lihat aja ke atas biar enggak ragu-ragu. Yang satunya itu mujassamah, yang satunya itu visuaris syamsiyah, ya, atau istilah ininya kalau dalam bentuk visuaris syamsiyah itu yang hasil dari
fotografi. Bentar, kalau dalam bentuk masdarnya mujassama sama ya udah kita pakai istilah syamsiyah saja ya, as-suwaris syamsiyah, foto yang dihasilkan dari sinar ya, pensinaran yang sering kita istilahkan dengan fotografi tadi. Kalau yang mujassamah memang jumhur bersepakat itu haram untuk dimiliki sepanjang bentuk dari gambar itu utuh kayak bentuk makhluk yang bernyawa ya. Sehingga hati-hati jangan kita termasuk bagian dari yang membuat atau memiliki gambar-gambar yang mujassamah itu, berbentuk itu. Manusia ya bentuknya utuh, sejak rambut, sejak kepala, hidung, telinga dan sebagainya sampai kaki ya. Tetapi kita membuatnya, kita memajangnya. Begitu juga gambar-gambar makhluk lainnya kayak burung, kayak hewan-hewan apapun ya. Tetapi kalau gambar-gambar yang tidak bernyawa kayak pohon, kayak apapun lainnya yang tidak bernyawa, itu para ulama sepakat itu tidak menjadi soal. Gambar dimaksud adalah gambar baik yang dipasang, dipajang maupun yang ada di baju kita. Sehingga tapi kalau di baju tidak mungkin mujassamah ya, tidak mungkin berbentuk ya. Di tempat-tempat yang memungkinkan kita pajang gambar-gambar yang mujassamah berbentuk itu. Kalau yang tidak berbentuk, yang as-suwarus syamsiyah, yang hasil fotografi, jumhur bersepakat bahwa itu tidak masalah sepanjang tidak mendatangkan, menyebabkan adanya kemusyrikan, adanya fitnah ya. Misalnya gambar tentang seorang perempuan, ketika gambarnya menampakkan hal-hal yang membuat fitnah, nah itu juga ikhtiyatnya, hati-hatinya kita usahakan untuk tidak memasangnya, untuk tidak membuatnya, atau untuk tidak memilikinya ya. Itu tentang gambar, tentang at-taswir ya, membuat gambar. Termasuk mungkin gambar-gambar tentang orang yang kita idolakan ya. Juga saya kira ketika gambarnya itu berbentuk lengkap ya, dari atas sampai ke bawah, itu juga sebaiknya kita tidak perlu membuatnya, memilikinya dan atau memajangnya ya. Tapi kalau hanya gambar yang datar, tidak berbentuk, itu tidak ada persoalan ya. Tetapi para ulama banyak yang sangat hati-hati, betapapun gambarnya datar, daripada kemudian menjadi fitnah, maka para ulama ada yang sangat hati-hati tidak mau memajangnya di tempat-tempat yang tempat ia tinggal. Sehingga kalau kita bisa ya lebih baik tidak usah terlalu banyak gambar di rumah kita ya. Kecuali kalau ada kepentingan-kepentingan tertentu, misalnya di kantor itu harus memajang gambar presiden, wakil presiden gitu ya. Tapi kalau di dapur kita ya tidak perlu gitu ya, memajang gambar presiden, wakil presiden itu, karena dulu betapapun kita mengidolakan betul presiden kita misalnya ya, itu tidak perlu di tempat-tempat yang tidak berkepentingan. Itu tentang taswir, tentang membuat, memiliki dan memajang gambar. Baik, yang kedua tentang isbal. Nanti ketiga kita sekalian akan sampaikan tentang niqab ya. Ini hal yang juga banyak di antara kita yang pro dan kontra ya. Sekarang tentang isbal, yang namanya isbal itu adalah pakaian
yang melewati mata kaki dalam bentuk apapun pakaian kita, baik sirwal, celana maupun izar, kain, yaitu mungkin sarung, mungkin jubah atau gamis dan pakaian apapun. Para ulama membahas agak panjang, agak banyak tentang isbal ini, karena memang ada beberapa hadis yang ditemukan dari berbagai riwayat tentang isbal, yaitu pakaian yang melewati mata kaki. Kemudian para ulama menyimpulkan bahwa al-qaul, pendapat yang mengatakan memakai pakaian yang melewati mata kaki itu haram mutlak, ya, itu disebut sebagai ahwat, lebih hati-hati. Tetapi pendapat yang mengatakan bahwa pakaian isbal, pakaian yang melewati mata kaki itu hanya makruh, tetapi memang tetap haram kalau ada khoelaknya, ada sombongnya, itu asoh, itu lebih sahih, ya, lebih kuat dalam istidlal hukumnya, ya. Kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa para ulama dari 4 imam madhab itu mayoritas berpendapat yang kedua itu, ya. Karena hadis-hadis tentang isbal, hadis-hadis tentang pakaian yang melewati mata kaki itu sebagian bersifat mutlak, sebagian bersifat muqayyad. Mutlak itu umum tanpa ada batasan khoilak tadi, rasa sombong. Yang kedua muqayyad itu terbatas, dibatasi, yaitu adanya kata khoilak itu. Sehingga para ulama itu 3 dari 4 imam mazhab itu berpendapat bahwa kalau pakaian isbalnya itu karena sombong, itu sepakat haram. Pakai pakaian melewati mata kaki itu dengan rasa sombong karena apapun, ya. Sombong karena merasa lebih gagah dengan itu, sombong karena merasa bisa melanggar sunnah misalnya, sombong karena biar dianggap pemahamannya moderat dan sebagainya. Kalau ada motif-motif itu haram jumhur ulama. Tapi kalau betapapun melewati, tapi karena tidak ada rasa sombong, karena ada uzur tertentu, kayak Abu Bakar misalnya, itu hanya sampai tingkatan makruh, ya. Nah, ulama satunya yang berpendapat bahwa mutlak, baik sombong maupun tidak, kalau melewati mata kaki ya haram. Haram itu ya berdosa kalau dilakukan. Nah, Imam Nawawi yang merupakan ulama pengikut Imam Syafi'i itu berpendapat yang awal tadi, yang asoh tadi, bahwa kalau memakai pakaian isbal, pakaian yang melewati mata kaki itu tanpa ada rasa sombong, itu termasuk yang makruh. Makanya kemudian dia justru membuat kriteria yang sunnah, kata Imam Nawawi. Ini pendapatnya pendapat imam yang pengikut Imam Syafi'i, ya. Yang mustahab pakaian itu ya bainal ka'bain war rukbah, antara betis, antara lutut dan 2 mata kaki, itu yang mustahab. Yang sampai mata kaki itu mubah, ya. Kalau pakaian kita sampai ka'bain, mata kaki, itu mubah.
tetapi baru ada hukum haram atau makruh kalau melewati mata kaki. Kalau celana, sarung, gamis atau pakaian apapun melewati mata kaki itu haram kalau ada khoilaknya, rasa sombongnya. Tetapi hanya makruh kalau tanpa ada khoilak, ya, ada rasa sombong. Itu pendapat Imam Nawawi yang merupakan pengikut Imam Syafi'i. Jadi itu yang saya kira perlu hati-hati ketika kita bersikap, berpendirian dan berkomentar, ya. Kalau memang kita sudah bisa melakukan, alhamdulillah, ya. Tetapi kalau belum, jangan kemudian membuat pernyataan dan membuat komentar atau mungkin punya keyakinan yang mungkin tidak berdasar. Ya, betapapun mungkin kita tidak melakukan yang mustahab menurut Imam Nawawi, ya tidak harus kemudian kita menganggap itu bukan hal yang diatur dalam sunnah atau telah dibahas oleh para ulama. Itu saya kira tambahan penjelasan bahwa al-qaul, pendapat yang mengatakan isbal itu haram, itu ahwat, pendapat yang lebih hati-hati. Tetapi pendapat yang mengatakan hanya makruh kalau tidak ada sombongnya itu asoh, ya, lebih benar cara prosedur pengambilan hukumnya. Karena tadi membandingkan antara dalil yang mutlak dengan dalil yang muqayyad. Dalam kaidah usul fikih, kalau ada dua dalil dalam hal yang sama, satunya mutlak tidak dibatasi, satunya muqayyad dibatasi, maka harus didahulukan dipakai yang muqayyad, yang dibatasi itu. Monggo, Pak. Kita karena merasa nyaman, merasa lebih sopan daripada yang ada di lingkungan kita di Indonesia ini, kan baca sampai sedikit di bawah mata kaki, dan itu karena merasa lebih sopan dan nyaman. Itu gimana, Ustaz? Sepanjang tidak ada khoilak dalam hati kita, menurut Imam Nawawi dan Imam Syafi'i tidak masalah, hanya sampai makruh, ya. Makruh itu kalau dilakukan tidak ada dosa, tapi kalau kita mencoba tidak melakukan itu ada nilai pahalanya, ya. Cuma hati-hati kita yang perlu diwaspadai khoilaknya itu, rasa sombongnya. Misalnya sambil mengejek yang di atas mata kaki, ya, itu kan ada sombongnya gitu. Tapi kalau kita jaga betul hati kita, perasaan kita, jangan sampai ada khoilak tadi, menganggap lebih jelek yang tidak kayak saya misalnya, itu yang perlu diwaspadai, saya kira. Itu kalau betul-betul kita pertimbangannya adalah pertimbangan misalnya kepatutan, pertimbangan biar merasa lebih nyaman dan sebagainya. Saya kira ngatakan Pak Ji. Ya, jadi persoalannya saya kira persoalan apa niat kita dan apa kata hati kita, ya. Sehingga akhirnya kita bersikap ya tetap positif thinking pada yang beda dengan kita. Dan saya kira kita itu sudah biasa bersikap seperti itu, ya. Di masjid kita banyak hal itu yang saya kira harus disikapi dengan toleransi, memaklumi. Tetapi toleransi dan memaklumi kita karena kita mengetahui dasarnya. Kita sudah berpengalaman seperti itu dan kita harus memang selalu begitu. Karena tanawwu'ul ibadat itu selalu ada dalam banyak hal, ya. Tetapi terus kita akan berusaha untuk mencari mana yang
arjah ya, yang kita yakini dalilnya lebih kuat ya. Ini mengapa kita sampaikan, betapapun mungkin di tengah-tengah masyarakat itu hal yang kadang sebagian masyarakat menganggapnya sensitif, karena daripada kita hanya berprasangka, berpraduga, wah si A itu ekstremis karena celananya cungklang, karena tidak tahu gitu. Si B itu sekuler karena celananya panjang, itu karena tidak tahu gitu. Para ulama sudah membahasnya, maka kita harus mencoba memahaminya, mencoba mengetahuinya. Termasuk niqab nanti ya, cadar kan hal yang sensitif juga, bahwa sebagian kita mengatakan wah itu budaya Arab misalnya, bahwa wah itu tanda-tanda ekstremis begitu, tanda-tanda radikal. Padahal para ulama sudah membahasnya. Semua imam besar itu, imam besar mazhab sejak Abu Hanifah, Ahmad bin Hambal, Imam Malik dan Imam Syafi'i itu membahas di kitab-kitabnya tentang niqab itu. Sehingga ini saya kira penting kita tahu agar ketika kita cocok ya tahu dasarnya, ketika kita mungkin tidak melakukan itu ya tahu dasarnya. Saya kira ngaten nggih. Ya, saya kira untuk pengetahuan kita itu penting ya. Baik para bapak dan ibu yang saya hormati, ada catatan-catatan dalam tulisan Indonesia sebenarnya yang sudah kita buat ya tentang isbal ini. Para mazhab membahasnya cukup panjang ya. Para imam mazhab maksud saya. Ya, jika isbal itu karena sombong, semua ulama sepakat itu haram ya. Tapi kalau isbalnya itu tanpa ada rasa sombong, di situ ada dua pendapat ya. Yang pertama itu hanya tingkat makruh ya, dan ini pendapat jumhur ulama, kalau tidak ada rasa sombongnya. Tetapi Imam Ahmad bin Hambal ini imam yang banyak diikuti fikihnya oleh masyarakat Arab ya. Imam Ahmad berpendapat hukumnya haram kalau ada rasa sombong maupun tidak ya. Dia haram mutlak. Itu Imam Ahmad. Kalau tiga imam yang lainnya itu hanya sampai tingkatan makruh. Ini pendapat para ulama itu ya, 4 ulama ini kita sampaikan lengkap ya, tapi baik, kita bahas berikutnya tentang niqab. Monggo, Pak. Iya. Iya. Ya tentu itu pertimbangan lain dan itu terkait dengan keabsahan ibadah kita. Itu memperkuat bahwa isbal itu sebaiknya dihindari karena tidak terjaga kesucian pakaian kita. Tapi yang dibahas para ulama kan tidak sampai ke urusan najis dan tidak najis gitu. Kalau memang ada pertimbangan itu karena kita tidak bisa menjaga kesucian dari najis ya, itu lebih
lebih kuat, lebih afdol untuk menjaga dari isbal. Kalau sekarang sih bisa dihindari ya karena berbagai fasilitas kita cenderung bisa menghindari najis ya. Masuk mobil, mobilnya bersih, dan di jalan pakai sandal, sandalnya juga. Terus di rumah juga relatif bersih gitu kan. Sehingga jadi kalau ada pertimbangan itu malah lebih kuat untuk sebisa mungkin tidak isbal. Sekarang lagi sudah jarang model-model cutbreh ya. Para penyanyi dangdut dulu ya. Ya. Jarang yang pakai itu. Baik para Bapak dan sekalian, hadis yang bahas tentang niqab itu di berbagai fikih masuk bahasan syurutus shalah ya. Syarat sahnya salat, karena lebih kepada bahasan mengenai satrul aurah, bahasan mengenai menutup aurat ya. Di antara hadis yang dibahas di situ adalah hadis dari Ummu Salamah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Ummi Salamata radhiyallahu anha annaha sa'alat an-nabiyya. Nah, karena ada alif lam samsiyah maka yang aslinya sa'alat taknya dibantu dengan kasrah. Anna sa'alatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Ummu Salamah pernah bertanya pada Nabi, atusallil mar'ah fi dar'in wa khimarin bi ghairi izar, apakah seorang perempuan boleh sholat dengan hanya pakai pakaian panjang? Dar'in itu pakaian yang menutup dari pundak sampai kaki ya. Tidak ada potongan ya. Fidar'in dalam pakaian panjang, wahimarin dan kerudung, bi ghairi izar tanpa kain bawahan ya. Izar tanpa bawahan. Qala Rasulullah menjawab, idza kanat dar'u sabighan yughti zuhura qadamaiha. Boleh kata Rasulullah kalau pakaian panjangnya itu sampai menutup punggungnya bagian belakang qadamaiha, kaki ya. Asal pakaian panjang itu ya sampai kaki. Akhrajahu Abu Dawud wa sahhahal a'immah ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh para imam hadis ya. Nah, kita langsung ke bahasan yang niqab ini. Ini 1, 2, 3 sampai 5 itu bicara tentang pakaian secara umum ya. Satrul aurah secara umum. Nah, yang bicara tentang niqab ini yang poin ke-6 ya. Al-mar'atu laha niqabun wa barqa' wa lisam. Ini istilah yang beda dan memang prakteknya juga bisa beda, tetapi sama-sama yang dimaksudkan adalah tutup muka bagi perempuan. Niqab, barqa', lisam itu sama-sama kita mengartikannya cadar. Kalau niqab itu khimarun yasturu wajhal mar'ah wa taj'alul qana ala marinil anfi fayabdu minhu mahjarul ainaini. Atau kesimpulannya aja, niqab, barqa' dan lisam. Niqab itu cadar tetapi lebih longgar ya, karena hidungnya masih bisa kelihatan. Kalau barqa' itu agak lebih rapat ya. Kalau lisam itu ya cadar, hanya matanya yang kelihatan.
Jadi sama-sama cadar, tetapi antara niqab, barqah dan lisam itu sedikit beda. Kalau perempuan pakai lisam itu hanya matanya yang terlihat. Kalau barqah itu ya sebagian matanya, tetapi tidak terlalu rapat gitu. Tapi kalau niqab itu lebih terbuka lagi, artinya cadarnya itu lebih tidak terlalu menutup wajah. Tafsilul aurah fi shalah fil masyhur min madhabil Imam Ahmad wa ghairihi. Penjelasan tentang aurat dalam salat yang difatwakan oleh Imam Ahmad dan beberapa imam-imam lainnya adalah bahwa auratnya laki-laki yang sudah balik dan yang sudah sampai umur 10 tahun atau perempuan yang sudah murahiq ya, yaitu yang belum dewasa tetapi sudah besar ya, sudah cukup besar, itu ma baina surrah warubah, antara lutut dan pusar ya. Itu auratnya anak-anak ya, anak-anak. Auratus sabi minas sabi'ah ilal asyirah. Kalau auratnya anak yang lebih kecil di bawah 10 tahun tetapi sudah umur 7 tahun, itu al-farjan faqat, hanya alat kelamin saja ya, baik depan maupun belakang. Sedangkan auratul mar'ah al-balighah al-khurrah kulla badaniha ada wajaha. Sedangkan auratnya perempuan yang sudah balik ya, yang sudah di atas yang murahiq itu, yang merdeka, itu adalah semua badannya kecuali wajahnya. Falaisa bi'auratin fis shalah. Itu kesimpulan dari para imam mazhab tentang aurah dalam salat. Sehingga kalau anak yang masih murahiq, yang belum bulughul hulma, belum dewasa, sesungguhnya ketika dia memakai pakaian yang menutup aurat keseluruhan ya, itu hanya tarbiyah ya, hanya pendidikan, hanya untuk melatih ya. Sesungguhnya ketika ia masih umur 10 tahun ke bawah, itu auratnya hanya baina surrah warubah, antara lutut dan pusar. Seorang baru terkena kewajiban atau taklif menutup seluruh auratnya kecuali wajah, bagian berpendapat dan 2 telapak tangan, itu ketika sudah dewasa. Dewasanya laki-laki ya bulughul hulma, sesudah balik, sesudah bermimpi. Kalau dewasanya perempuan itu sesudah menstruasi. Kemudian para ulama imam madhab membahas niqab itu ya, dibedakan antara ketika ia sholat dan tidak sholat. Kalau sholat, para perempuan, sebagian ulama yang mewajibkan niqab itu malah tidak harus pakai niqab apabila di tempat sholat itu tidak berbaur dengan laki-laki ajnabi, laki-laki yang bukan muhrim. Nah, baru malah lebih sunnah begitu, untuk tidak pakai niqab, tidak pakai cadar. Baru diperbolehkan pakai cadar ketika tempat sholatnya itu berbaur dengan laki-laki ajnabi, laki-laki lain. Dari keempat imam mazhab itu, 2 berpendapat niqab itu wajib,
Yang dua, niqab itu hanya sunnah. Ini yang kemudian saya kira perlu kita jadi perhatian kita. Dua yang mengatakan niqab wajib itu justru salah satunya Imam Syafi'i. Ini yang saya kira perlu kita mengetahui, karena banyak mungkin orang-orang yang kita ikuti, orang-orang yang mungkin kita anggap dia Imam Syafi'i minded, ya, justru mengece niqab, ya, cadar. Ada berapa Gus, ya, yang lantang itu budaya Arab. Padahal Imam Syafi'i, Imam Nawawi dan para imam-imam pengikut Imam Syafi'i itu panjang lebar bahas tentang niqab. Mungkin perlu kami ungkapkan di sini, ini mazhab Syafi'i itu berpendapat justru wajib niqab itu bagi perempuan. Karena dia Imam Syafi'i berpendapat bahwa aurat wanita di depan laki lain yang bukan mahram itu seluruh tubuhnya, sehingga mereka wajib memakai cadar di hadapan laki ajnabi. Memang kemudian ada bahas kecuali kalau wanita itu tanpa niqab tidak menimbulkan fitnah. Disebut secara tegas, misalnya orang tua kalau udah nenek-nenek sudah tidak kira-kira menimbulkan syahwat, ya, itu udah harus pakai niqab karena kira-kira tidak ada yang terpancing syahwatnya. Atau nyun sewu, maaf, wanita yang mukbihah, yang nyun sewu tidak jamilah gitu, tidak menimbulkan syahwat karena ya tidak menarik gitu loh. Itu menurut ini para pengikut Imam Syafi'i begitu. Tapi kalau yang kira-kira laki-laki kalau melihatnya itu terganggu gitu, ya, terganggu kekhusyuannya, nah itu yang menurut para imam pengikut Imam Syafi'i itu wajib menutup dengan niqab tadi. Asy-Syarwani ini imam pengikut Imam Syafi'i, innallaha salasu auratin, sesungguhnya wanita itu punya 3 aurat. Auratun fis shalah, pertama adalah aurat ketika sholat, wa huwa ma taqaddama, yang sudah dijelaskan di atas. Ai kulla badaniha ma siwal wajhi wal kafaini, auratnya perempuan ketika sholat itu adalah semua badannya kecuali wajah dan 2 tangan. Wa auratun bin nisbati li nazaril ajanib ilaiha, yang kedua aurat kalau terlihat oleh laki-laki ajnabi, laki-laki yang bukan muhrim, yaitu jami'u badaniha hatal wajhi wal kafaini, seluruh badannya sampai wajah dan juga 2 tangannya, alal mu'tamid, ini pendapat yang kuat. Yang ketiga wa auratun fil khalwati wa indal maharim, yang ketiga aurat perempuan ketika sendirian dan juga ketika bersama muhrim. Muhrim itu ya yang haram nikah, ya, saudara kandung, ayah, ya paman, anak paman, dan lain-lain muhrim lah pokoknya yang pernah kita sampaikan dulu. Nah, kalau dengan muhrim atau sendiri maka auratnya perempuan itu ka auratir rajuli, sama dengan auratnya laki-laki, yaitu benar rukbati ilas surroh, ya, antara lutut sampai pusar, ya. Jadi ibu walaupun dengan muhrim ya pakainya tetap jangan di atas lutut baiknya,
Jangan sampai ya itu di atas lutut tadi. Itu menurut Imam pengikutnya Imam Syafi'i seperti itu. Atau ada yang lain, Imam Sulaiman Al-Jamal juga santrinya Imam Syafi'i. Ghairu wajhin wa kaffaini wa hadhi auratuha fi shalah. Dalam ketika sholat, aurat perempuan itu ya selain wajah dan dua telapak tangan. Wa ma'aratuha indan nisa al muslimat mutlaqan wa indar rijal al maharim fama baina surah wa rubah. Sama auratnya perempuan ketika ketemu dengan para muslimat lainnya, ya, ketika memang muslimat semuanya, dan para laki-laki yang muhrim itu ya ma baina surah wa rubah, antara lutut dan pusar. Wa ma indar rijalil ajanib fajami'ul badan. Adapun menurut bagi atau kalau ketemu sama laki-laki yang lain itu semua badan. Ini pendapat Imam Asy-Syarwani, ditulis dalam kitab Ala Tuhfatul Muhtaj. Kemudian Taqiyuddin Al-Husni yang dia tulis dalam kitab Kifayatul Ahyar. Ini kitab yang cukup populer kan di kalangan para santri pesantren. Taqiyuddin Al-Husni, wa yukrahu ayusalliya fi saubin fihi suratun wa tamsil. Makruh kalau seorang sholat pakai pakaian yang ada gambarnya dan juga ada patungnya, ya, ada gambar, ya. Wal mar'atu mutanaqqibatun illa an takuna fi masjidin wa hunaka ajanib la yatarazzauna 'anin nazari. Wanita itu mutanaqqibatun, harus memakai cadar kecuali kalau dia sholat di masjid dan di sana tidak ada laki-laki yang bukan muhrim. Fa in khifa minan nadhari ilaiha ma yajurru ilal fasad hurima 'alaiha raf'un niqab. Kalau dikhawatirkan dari pandangan laki-laki lain dan mengakibatkan kerusakan atau fitnah, maka haram baginya untuk melepas niqabnya, melepas sadarnya. Itu pendapat Imam Syafi'i dan beberapa imam yang menjadi pengikut Imam Syafi'i. Kemudian yang berikutnya Imam Hambali, sama hampir mirip dengan Imam Syafi'i. Makanya di Arab, ya, Arab itu kan pengikut mayoritas yang banyak diikuti itu Imam Ahmad, ya, Imam Ahmad bin Hambal, kecuali yang sekarang MBS, ya, Muhammad bin Salman, itu ada kecenderungan mungkin pindah imam, ya, tidak lagi banyak mengikuti pendapatnya Imam bin Hambal, ya, Imam Ahmad bin Hambal, ya, di beberapa fikihnya. Tapi dulu itu cenderung ikut pada Imam bin Hambal, termasuk dalam hal niqab. Nah, yang longgar terkait cadar itu malah Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Menurut Abu Hanifah, niqab bagi laki-laki itu tidak, bagi perempuan itu tidak wajib, hanya sunnah, ya. Ini Imam Abu Hanifah, ya. Jadi memakai cadar bagi wanita itu sunnah, dianjurkan, tetapi menjadi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah, ya. Misalnya kalau mesem-mesem membuat laki-laki kepaduk misalnya, itu kan membuat fitnah, itu haram. Tapi kalau tidak, ya itu hanya sunnah, ya. Salah satu pengikut Imam, gimana? Ini berlaku di khalayak umum, dan pernah saya menyaksikan dan juga pernah saya mendengar. Jadi ketika
seorang perempuan gadis menggunakan cadar untuk rapat pakaiannya karena itu untuk aurat kita. Kemudian kita punya anak laki-laki akan menjodohkan kepada seorang gadis yang berjilbab yang semua menutup auratnya. Nah, ketika mau dijodohkan itu dari keluarga orang tua laki-laki ini dan si anaknya juga yang akan dinikahkan itu minta dibuka bagian mukanya, auratnya, jilbabnya, kemudian rambutnya keriting apa tidak, atau lurus, kemudian sebagainya ada bopengnya tidak begitu. Dan itu ada yang mau, ada tidak mau. Kemudian yang tidak mau ya udah kata kita nggak jadi jodohkan. Ada mau karena kebetulan sesuai dengan yang diinginkan, cantik dan ternyata tidak ada bopeng-bopengnya yang ada. Ya. Itu gimana? Ya, itu karena tidak tahu ilmunya. Jadi nanti yang namanya niqab, bahkan mungkin ada ulama yang berpendapat lebih dari sekadar itu. Niqab itu bisa dibuka, walaupun pendapat Imam Syafi'i yang tadi ketat ya. Imam Syafi'i kan ketat, niqab itu wajib. Tapi dia bisa dibuka untuk beberapa kepentingan. Di antaranya lisyahadah. Kalau untuk dilihat dalam rangka khitbah itu, melamar itu boleh kita melihat calon istri tentu yang yang akan kita lamar itu diantaranya adalah wajahnya. Malah ada yang mengatakan termasuk betisnya. Dan jane orang bisa membayangkan bagaimana bentuk tubuh seorang itu ketika sudah melihat itu, betis dan wajah, tanpa harus melihat rambutnya kayak apa atau bagian tubuh lainnya kayak apa gitu katanya. Dulu kan ada siapa, Prof. Salim yang menulis Kiroati, itu katanya pernah nulis disertasi tentang bahwa seorang perempuan ketika kita lihat wajahnya, wajah itu akan mewakili seluruh tubuhnya. Bagaimana pokoknya tubuh keseluruhan itu terlihat di bagaimana wajahnya, katanya begitu. Ada ilmu kanuragan apa ilmu apa namanya enggak tahu. Itu dulu si Ustadz Salim, Prof. Salim itu bahas itu katanya. Jadi kalau untuk syahadah disaksikan waktu khitbah, kemudian untuk pengobatan ya, karena mau dilihat penyakitnya. Jadi seorang kena penyakit kulit di perutnya misalnya, perempuan. Kemudian dokter ingin melihatnya. Nah kalau dia tidak mau dilihat kan tidak tahu penyakitnya kayak apa. Kalau untuk kepentingan pengobatan itu bisa. Dan beberapa kepentingan lainnya. Kalau ada lil hajah, awil uzri atau untuk kepentingan tertentu itu boleh untuk dilihat. Termasuk tadi khitbah itu. Nah kalau orang mau dia lamar kemudian tidak bisa dilihat ya mungkin karena dia belum tahu ilmunya. Tetapi tentu ya melihatnya tidak di tempat terbuka ya, di tempat yang khusus. Jadi saya kira itu tidak harus menjadi alasan untuk kemudian kita menganggap itu syariat yang tidak ada ya. Sekali lagi ini justru yang berpendapat niqab itu wajib dan ketat wajibnya itu Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Nah yang longgar itu Imam Abu Hanifah atau Hanafi, dan yang kedua Imam Malik. Dia berpendapat niqab itu, cadar itu hanya sunnah. Wa jami'u badanil hurrah aurah illa wajhaha wa kaffaiha batinihima wa dhahirihima fil asah wa wal muhtar. Kata Sarombali ini imam pengikut Imam Hanafi, semua badan perempuan yang merdeka adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangannya, baik luar maupun dalamnya. Jadi cara Abu Hanifah,
pakaian perempuan ini tidak harus nutup belakang, termasuk depan dan belakang itu bukan aurat kata Abu Hanifah. Tapi kalau menurut Imam Hambal itu belakangnya aurat, depannya yang tidak. Gitu. Ini fil asah, ini pendapat yang lebih sahih. Begitu juga Imam Alauddin ya, wa jami'u badanil hurra aura illa wajaha wa kafaiha wa qadamaiha fi riwayah wa kadza sautuha wa laisa bi'arah 'alal asbah. Semua badan perempuan yang merdeka itu aurat kecuali wajah dan kedua tangannya. Begitu juga suaranya ya. Tapi tidak menjadi aurat suara itu 'alal asbah bagi sesama perempuan. Wa innama yu'addi ilal fitnah, karena yang namanya suara bisa mendatangkan adanya fitnah. Walidza tamna'u min kasfi wajiha bainar rijal lil fitnah, karena itu disarankan tidak membuka wajahnya bagi laki-laki kalau dimungkinkan ada fitnah. Ini yang pendapatnya Imam Malik ya. Menurut dia sunnah pakai niqab itu, tetapi wajib kalau berakibat pada fitnah ya. Di antaranya yang disampaikan oleh Imam Az-Zarqani. Imam Az-Zarqani itu imam yang bermadzhab Maliki ya, mengikuti Imam Malik. Wa aratul hurrah ma'arajulin ajnabi muslim ghairul wajhi wal kafaini min jami'i jasadiha kata dalaliha wa qissatiha wa mal wajh wal kafani zahiruhuma wa batinuhuma falahu ru'yatuhuma maksufaini walau syabaha bila uzrin min syahadatin aw tibbin ya. Ila li khawfi fitnatin aw qasdi lazzatin fayahrumu kanadril amarat kama lil faqahaini wal qalshani ya. Aurat wanita di depan lelaki muslim ajnabi yang bukan muhrim itu seluruh tubuhnya selain wajah dan telapak tangan, bahkan suara indahnya juga aurat. Sedangkan wajah dan telapak tangan baik luar maupun dalam boleh ditampakkan dan dilihat oleh laki-laki lain walaupun wanita tersebut masih muda, baik sekedar melihat ataupun untuk tujuan pengobatan, kecuali jika khawatir timbul fitnah atau lelaki melihat wanita untuk berlezat-lezat, maka hukumnya haram. Bagaimana haramnya melihat amrod ya. Jadi ini Imam Zarqani yang pengikutnya Imam Malik ya. Nah sih ada banyak pendapat lain. Imam Qurtubi juga pengikut Imam Malik, mirip-mirip bahasanya. Ini yang mengatakan yang mempertimbangkan kecantikan ini Imam Qurtubi ya. Innal mar'ata idza kanat jamilatan wa khifa min wajiha wa kafaya fitnah fa 'alaiha satru dzalika. Sesungguhnya perempuan, jika perempuan itu cantik dan khawatir tangan maupun wajahnya menimbulkan fitnah, maka hendaklah ia menutup wajahnya. Wa in kanat ajuzan aw muqbihatan jaza an takshafa wajhaha wa kafaiha. Jika wanita itu sudah tua ya atau wajahnya jelek, boleh baginya menampakkan wajahnya. Ya, jadi Imam Qurtubi mempertimbangkan ya, bagaimana wajahnya cantik apa tidak. Kalau cantik ya itu wajib pakai tutup wajah. Tapi kalau sudah tua dan atau tidak cantik itu kata beliau tidak wajib karena tidak akan menimbulkan fitnah ya. Saya kira itu beberapa hal yang saya kira kami perlu sampaikan. Yang jelas hati-hati kita berkomentar terhadap apa yang dilakukan di kalangan kaum muslimin. Jadi tentang niqab diantaranya cadar, bahwa yang berpendapat itu wajib justru Imam
Syafi'i yang mayoritas masyarakat Indonesia itu mengikutinya, mengikuti madhabnya, ya. Yang berpendapat longgar malah Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Ini kebanyakan di luar Asia ya, pengikut Imam Abu Hanifah, dan ya sebagian Asia banyak juga. Kalau Imam Syafi'i kan mayoritas masyarakat Muslim Asia pengikut Imam Syafi'i. Malaysia, Thailand, Indonesia itu mayoritas ikut Imam Syafi'i. Sehingga ketika kita mendengar komentar siapapun tentang ini, itu kita punya pendiriannya bahwa sesungguhnya nikab itu syariat. Dia bukan hanya budaya Arab. Walaupun keluarga kita, istri kita misalnya belum melakukan, belum bisa melakukan, ya kita jangan kemudian menafikan sunnah Rasul ini atau syariat ini, ya. Atau kalau kita ingin lebih merasa tidak salah, ya ikut Abu Hanifah gitu kira-kira. Tidak ikut Imam Syafi'i. Tapi kalau ikut Imam Syafi'i, sesungguhnya kita wajib menganggap itu wajib gitu. Imam Syafi'i. Tapi kan orang Indonesia itu biasa ya, biasa ikut imam madhab mana yang kira-kira kita bisa. Kalau kita tidak bisa pendapatnya Imam Syafi'i, ya kita pindah ke Hanafi gitu. Kalau Hanafi ada yang berat, tidak bisa, pindah lagi ke Imam Hambali gitu kan, itu biasa. Atau banyak di antara kita katanya pengikut Imam Abu Hanifah tetapi tidak paham pendapatnya mana saja gitu. Kita katanya ikut pendapat Imam Syafi'i tapi kita juga tidak paham pendapatnya Imam Syafi'i yang kayak apa gitu. Banyak kita begitu. Tidak hanya kita yang awam, tapi kita yang katanya tokoh juga banyak begitu gitu. Sehingga saya kira kita hati-hati betul ngomentari hal-hal yang diamalkan di kalangan kita itu, untuk jangan gegabah, wah itu budaya Arab, wah itu tanda-tanda ekstremis atau radikal dan sebagainya ya. Saya kira nanti kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.